Nah, sebelum masuk ke materinya, saya pengen ngucapin terima kasih udah mau bergabung ke kelas membuat landing page ini. Ini sebenarnya kelas trial pertama dari Widya Academy. Jadi, terus sebentar kita saya cerita dulu sedikit ya mengenai Widya Academy teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya Widya Academy ini baru dibangun waktu berapa minggu yang lalu gitu udah mulai muncul di LinkedIn, terus mulai masuk ke Telegram. Karena kita itu sebenarnya dari YouTube teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeliat ya di YouTube kita itu ada namanya Neuron, ada namanya Hipotesa. Nah, Neuron itu udah mencapai 1 juta subscriber, Hipotesa udah 400.000. Nah, seiring bertumbuhnya kedua channel YouTube ini, mulai banyak gitu loh yang meminta untuk berbagi pengetahuan lah dari video editing, project management, Excel. Nah, biasanya kita itu ngajarnya offline teman-teman di lokasi, kayak misalnya di Kalimantan Selatan atau di beberapa kampus di Jakarta. Baru masuk ke dunia online itu di bulan Maret kemarin itu di Aceh kita ngajarin Excel. Nah, karena kita kepikiran untuk ya udahlah mari kita gedein aja bareng langsung sama yang lainnya. Ya, akhirnya kita bikinlah namanya Widya Academy, kita resmiin aja. Nah, untuk pertama kali sesinya adalah sesi ini untuk yaitu membuat landing page bareng sama Mas Bangkit. Iya. Em, jadi pada saat kita jalan ini, teman-teman terima kasih banget udah mau mendaftar, udah mau gabung, dan udah tadi yang teman-teman dan nunggu 30 menit itu terima kasih banget ya. Karena baru pertama kali kita running hal-hal yang eh, ke consumer seperti ini yang B2C. Biasanya kita B2B atau B2G kayak gitu. Oke, em, boleh saya kasih aksesnya panggungnya ke Mas Bangkit. Silakan Mas. Ya, oke, thank you Mas Edo. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi nih ya, perkenalkan dulu saya Bangkit Simabur. Saya itu em, seorang software engineer dan juga ada pengalaman untuk bekerja di pembuatan website dan pembuatan aplikasi mobile. Nah, untuk saat ini kita ini bakalan belajar caranya bikin landing page sederhana dulu, karena seperti yang sudah Mas Edo sampaikan, ini tuh kelas pertama yang launching di online nih, dan ini sebenarnya juga semacam trial ya. Dan kami pun nggak mau materi yang berat-berat dulu, mungkin karena takutnya nanti ketika udah pada join tuh langsung takut nih dibuka kelas yang udah terlalu berat materinya. Jadi ini untuk sekarang materi landing page dulu yang bener-bener simple banget. Em, Teman-teman mungkin untuk buat ini, membuat landing page ini cuma butuh aplikasi text editor atau semacam Visual Studio ataupun yang lainnya yang mungkin teman-teman di sini udah tahu ya. Mungkin saya share screen aja. Ini eh, hasil akhirnya yang bakal kita capai nih di kelas ini. Mungkin untuk sekali ini landing page-nya ini kita tujuin untuk contohnya nih Widya nih. Karena Widya Academy ini baru buka dan kita bisa jadikan contoh nih buat landing page sebuah perusahaan itu bagaimana sih. Mungkin nanti di kelas-kelas yang akan datang ya, Mas Edo, ya mungkin kita bisa tambahkan mungkin sebuah website buat untuk portofolio, landing page untuk portofolio kita masing-masing, dan nanti mungkin bisa teman-teman pakai juga untuk portofolio teman-teman begitu. Di sini kita bakalan langsung mulai aja mungkin ya ke materi. Um, Nah, untuk yang pertama mungkin saya mulainya dari Visual Studio Code dulu. Oh ya, mungkin teman-teman bisa bareng sekalian nih uh, ngebuat websitenya ini barengan, atau teman-teman bisa dengerin dulu aja. Saya udah bikin semacam modul di ya semacam modul Word begitu, nanti ada langkah-langkahnya juga. Jadi teman-teman bebas di sini mau ikut sekalian ataupun cuma dengerin dulu, nanti bisa dicoba setelah sesinya udah berakhir gitu. Nanti saya akan share link drive-nya ke email teman-teman. Oke, untuk yang di sini kita mulai dari Visual Studio Code dulu. Biasanya saya akan masuk ke
sebuah folder. Ini kita bebas ya untuk membuat foldernya itu di mana aja. Contohnya ini saya akan masuk ke tadi sudah saya buat. Dan untuk nama foldernya bebas. Ini sudah ada landing Widya, kita buat saja Widya landing page. Kita masuk ke foldernya dan langsung ini pilih aja folder ini sebagai folder dasarnya yang nanti memuat file-file yang bakal kita jalanin di browser kita untuk menjadi landing page-nya. Mohon maaf ya, ada hujan, mungkin teman-teman juga ada dengar cuaca di luar. Nah, ini setelah kita buat foldernya dan masuk ke Visual Studio Code, kita pertama-tama akan butuh itu 3 file baru. Yang pertama itu index.html. Teman-teman bisa buat dengan cara mengklik logo di sini untuk menambahkan folder. Sebentar. Ini untuk yang file pertama. Kemudian untuk yang file kedua itu kita akan buat namanya styles.css. Ini adalah file yang ditujukan untuk mengatur tampilannya. Semisalnya nanti teman-teman akan membuat tampilan landing page-nya itu berwarna apa, bentuk tombol yang ada bagaimana, itu semuanya akan diatur di file styles.css ini. Kemudian yang file terakhir itu kita akan buat namanya main.js. Nah, ini file main.js ini digunakan untuk mengatur beberapa logik ya, atau beberapa um, logik di dalam website itu, seperti ketika kita menekan tombol atau ketika halamannya pertama kali dibuka nanti akan ada animasi atau seperti apa begitu. Itu semua akan ada di main.js ini. Nah, oke, mungkin kita langsung aja ke file index.html untuk membuat uh, landing page-nya. Oh ya, teman-teman juga bisa di dalam Visual Studio Code ini mencari extension HTML, boleh dari HTML snippet ataupun semacamnya. Ini tuh kenapa pakai extension ini, biar teman-teman mudah aja nanti ketika mengetikkan di sini, mengetikkan di sini uh, teman-teman tidak harus ketik dari awal hingga akhir untuk membuat file baru ataupun semacam komponen-komponennya begitu. Ini sudah saya instalkan, tapi nanti teman-teman bisa coba sendiri yang udah ada di sini. Ini bebas pakai yang mana aja. Nah, untuk membuat file HTML yang baru itu teman-teman ketikkan dulu ini HTML. Ini boleh dipilih yang mana aja, tapi biasanya kita pakainya HTML yang 5 ya. Ini udah dari extension yang tadi saya sebutkan. Ini bakal membuat seperti kerangka dari halamannya. Di sini title ini teman-teman bisa gantikan sesuai nama websitenya. Misalkan ini kan Widya Landing Page tadi ya. Ini kita save dulu. Untuk membukanya di browser, teman-teman bisa langsung buka aja sih file yang udah kita buat tadi nih. Tadi itu ada di sini. Teman-teman bisa langsung klik 2 kali atau bisa tarik ke browsernya aja. Dan di sini udah ada Widya Landing Page, dengan judulnya juga sudah ada Widya Landing Page. Itu untuk yang langkah pertama banget nih. Untuk langkah yang keduanya, oh ya, kita bakalan butuh aset atau gambar-gambar nih yang bakalan dipakai di dalam landing page kita. Kita itu bisa di sini membuat folder baru namanya assets. Di sini saya bakalan ini sebentar ya, saya pindahkan dulu. Ini gambar-gambar yang bakal kita pakai nanti. Saya pindahkan dulu aja. Ini untuk contoh.
Untuk penamanya sebenarnya bebas nanti, bagaimanapun penamanya yang teman-teman pakai nanti, cuman dipastikan tipe-tipe filenya sih nanti, kalaupun penamaannya tipe filenya itu JPG, nanti teman-teman bakalan pakai di file HTML itu dituliskannya dengan nama JPG, dan sebaliknya sebaliknya juga PNG seperti itu. Ini kita langsung masuk lagi. Nah, untuk yang eh, pertama kita bakalan buat itu komponen seperti ini, ada di bagian atas ini. Ini tuh berada di komponen header. Jadi di sini kita akan membuat header, dan di dalam header itu kita akan pakai komponen navigation namanya. Ini kita cukup tuliskan nav saja. Nah, di sini itu komponen ini biasanya seperti kalau teman-teman sudah banyak buka website ya, itu ada biasanya ada logo seperti ini, dan kemudian di sebelah kanannya biasanya ada tombol untuk menuju ke halaman lain seperti itu. Tapi di sini kita cuma pakai untuk yang logonya aja, yang ada di sini, karena kita juga nggak terlalu butuh ke mana-mana, ini cuma sekedar landing page saja. Untuk di dalam navigation itu kita akan membuat sebuah komponen di dalam div. Div ini tuh seperti komponen umum yang ada di HTML. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat sebuah tulisan ataupun sebuah gambar ataupun komponen lainnya, itu bisa digunakan di dalam div seperti ini. Nah, untuk tombol yang logo tadi, karena biasanya di dalam website landing page itu logo itu juga digunakan sebagai tombol untuk menuju ke halaman utama. Jadi kita bakalan pakai yang komponen namanya A, dan ini href itu ketika diklik teman-teman masukkan linknya itu akan menuju ke link mana. Untuk sekarang kita cuman perlu taruh tanda pagar aja, karena kita ketika ini diklik logonya, dia bakal mengarah ke halaman landing page ini lagi. Nah, untuk di landing page ini kita mau memasukkan gambar, dan komponen yang digunakan nih untuk menggunakan gambar itu namanya IMG atau image. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada SRC dan ALT ya. SRC itu digunakan untuk kasih tahu nih IMG ini butuhnya file dengan nama apa untuk dimasukkan jadi gambar. Nah, kita tekan aset. Ini udah auto complete biasanya. Ini kita pilih dulu Widya yang ini logonya. Dan ALT ini boleh diisi logo aja. Jadi yang ALT ini biasanya ketika image-nya di hovernya atau dia biasa halamannya di load, tapi image-nya itu tidak bisa di load, jadi dia akan muncul teks logo begitu. Dan kita juga masukkan gambar satu lagi karena kita butuh dua logo tadi ya, yang hitam dan yang putih. Nah, ini um, coba kita save dulu. Nah, ini di sini udah jadi nih, ada gambarnya udah masuk. Berarti kita udah berhasil ngehubungin tadi file gambar ke dalam file HTML-nya. Dan kalau kita lihat ini kan size-nya besar ya. Jadi kita bisa kasih nama um, komponen ini kelasnya. Jadi kita taruh dulu nama kelasnya. Kita kasih aja logo sesuai warna ya. Ini kita save.
Nah, ini kita bakalan atur nih semua di sini untuk atur tampilannya. Kita coba dulu ini. Sesuai yang nama kelas tadi, logo, kita buatnya logo. Kita mungkin coba atur dulu lebarnya ya. Ini 80 px, berarti untuk lebarnya dia bakalan ngambil lebarnya itu 80 pixel nanti. Nah, di situ kita udah merubah aturannya, tapi kalau kita refresh, dia masih belum ini, karena kita belum ngehubungin nih dari file style ini ke file si indeksnya. Jadi di dalam, oh sorry, ya. Jadi kita butuh masukin tuh, sorry, menghubungkan file stylenya itu ada di dalam tag head ini. Teman-teman ketik link. Nah, ini dia minta nih filenya itu apa namanya? Kita masukin nama filenya. Nah, ini untuk yang logo tadi udah berubah nih. Sorry ya teman-teman, saya izin minum sebentar. Oh ya, sorry juga ini suara saya kan pakai masker ya. Kedengaran jelas kan ya? Soalnya saya lagi agak pilek ini. Jelas kok kedengaran. Oke, oke. Sih. Ini kita sedikit buka contekan yang saya bikin ya, karena ini filenya lumayan banyak. Um, kita mulai lagi dari yang si header tadi nih. Nah, si header ini kita lihat kan size-nya udah kecil mengecil ini, tapi kita perlu ngatur dulu si komponen ini, logonya ini, dia itu ada di atas seperti ini. Sorry, ini kita close dulu. Ya, sorry. Nah, dari header ini kita bakalan kasih kelasnya, kelas header. Jadi kita perlu ngatur dulu ini komponennya nanti stylingnya. Dan di dalam kelas sorry, di dalam komponen si ini, uh, div ini kita kasih namanya nav logo. Ini kita save dulu, terus kita balik ke sini. Ini kita mulai, sorry, mungkin mulai dari awal dulu ya. Kita bakalan taruh namanya root di sini. Nah, root ini tuh apa sih di sini? Root ini tuh kayak mengacu ke komponen akarnya atau dasarnya banget. Jadi dia bakalan ngefek ke si semua yang di dalam HTML ini. Nah, root ini tuh kita perlu isi ini nih. Kita perlu, sebenarnya ini nggak perlu semua ya. Kita perlu ngasih tahu max width-nya aja karena nanti bakalan sering dipakai. Biar kita nggak capek-capek nulis lagi sih nanti. Max width-nya itu max width. Kita kasih lebar yang umum ke layar komputer atau laptop biasanya 1200. Sama ini mungkin white-nya itu, sorry, ini aja deh warna teksnya. Nah, ini bakalan jadi hitam dia untuk teksnya. Nah, terus ini ada yang bintang juga. Ini tuh
agak mirip sama root, tapi ini bakal ngefek ke semua yang ada di sini nih komponennya nanti. Jadi kita bakalan kasih yang namanya padding 0 dan margin 0. Padding dan margin ini sebenarnya itu untuk pengaturan jarak sih dari komponennya tersebut di um, di landing page-nya. Kalau kita semisalkan ini kita klik kanan aja ya sebagai contoh. Kalau teman-teman klik nih komponennya ini, oh yang lain aja, sorry. Nah ini, jadi teman-teman nanti bisa tahu nih jarak yang dipakai itu per komponennya berapa. Itu diaturnya dari padding dan margin. Eh, Kalau border ini untuk ininya sih semacam apa namanya pembatas gitu di luarnya. Nanti teman-teman bisa kasihkan warna atau ketebalannya berapa, teman-teman bisa ngatur dari namanya border. Nah, itu untuk sekilas tentang padding sama margin ya. Balik lagi ke yang tadi. Box sizing. Ini sebenarnya pengaturan aja sih. Boxnya, bordernya itu atau pinggirannya itu ya semacam bentukannya gimana. Kita taruh border box aja. Nah, terus kita udah dapat komponen styling yang lain itu kita bakalan ngatur komponen image-nya. Kita taruh display flex di sini dan kita taruh width-nya 100. Jadi nanti si komponen image itu bakalan ambil lebarnya itu selebar mungkin gitu, maksudnya selebar dalam 100% dari si komponen luarnya. Nah, untuk flex ini mungkin teman-teman untuk saat ini nggak usah terlalu pikirin ini apa. Ini tuh mungkin agak 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 terlalu advance istilahnya untuk teman-teman sekarang. Tapi aku jelasin singkat lagi, flex itu semacam gini nih, suatu komponen dibagi berapa bagian gitu. Contohnya di sini kita ada 2 layar nih. Jadi flexnya itu kita bagi 2. Jadi ketika nanti kita taruh seperti ini, oh sorry, ini aja, ini nggak terlalu penting sih di sini. Kalau di sini flexnya 1 dan di sini flexnya 1, mereka bakalan ambil tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau misalkan dia flexnya kita taruh yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 2, nanti um, totalnya ada 3 flex, jadi nanti akan mengambil yang kiri akan ngambil 1/3 dari bagian lebarnya ini, yang kanan bakal ngambil 2/3. Oke, itu sekedar pengetahuan singkat ya tentang flex ya. Terus kita atur tampilan yang komponen A. Ini text decoration kita buat aja none, karena biasanya sebuah link itu di komponen A itu ketika sudah klik, yaitu teksnya bakal warna ungu. Kalau teman-teman udah pernah sebelumnya ya. Dan transition ini kita kasih 0,3 detik aja. Terus kita buat untuk yang komponen header. Ini mungkin teman-teman ada perhatikan ya. Ini kenapa yang di sini ada titik dan yang atas ini nggak ada. Jadi kalau kita, sorry, kalau kita ada buat nama kelas di sini, nama kelas di sini contohnya ini kelas header. Jadi di sini tuh perlu titik depannya untuk ngasih tahu nih si styles ini nama kelasnya itu header. Tapi kalau yang nggak ada ini berarti dia udah komponen bawaan dari si HTML-nya. Contohnya ini kan kita buat
untuk si komponen A sama IMG nih. IMG dan A itu udah ada di sini nih. Itu tuh sebagai tag HTML bawaan gitu tuh. Tapi kalau header di sini kita buat sebagai nama kelas. Jadi butuh titik dulu di depannya. Nah, untuk header kita kasih posisi relatif dan kita kasihkan isolation, oh sorry, isolate, isolation, isolate. Ini nggak usah teman-teman pikirin dulu, sementara ikutin aja dulu. Termnya agak panjang juga kalau dijelasin. Ini kita save. Kemudian buat ini sih di dalam HTML itu kita oh sorry, di dalam website kita bisa mengatur teksnya itu pakai font apa aja. Itu nggak perlu teman-teman download. Kalau teman-teman mau pakai font yang dari Google itu bisa di search aja. Ini kita hapus dulu aja. Google Fonts. Teman-teman bisa cari di Google Fonts. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih font yang mau dipakai itu font yang mana. Kita bakalan cari ini aja dulu, Poppins. Sorry. Untuk cara pakainya itu sebentar. Sorry, Mas Edo, tadi ada yang mau masuk tapi saya nggak admit ya. Oh, oke oke. Oh ini, sorry. Sebentar. Oh, udah saya masukin Mas Edo. Sip. Ya, sorry. Di sini udah ada fontnya. Sebentar, saya agak lupa tadi cara masukinnya. Itu dari spesimen, kontinen. Oh, Kit, sorry boleh teman-teman. balik ke share screen lagi, Kit? Oh tadi Iya. dimatikan ya. Halo, sorry. Iya, iya, betul betul. Tadi tutup share screen-nya. Oh, oke, bentar. Sorry, Dok. Koneksi aku. Share screen, sorry. Udah kelihatan ya? Ini teman-teman bisa ambil fontnya dari sini. Tadi, sorry, kalau kecepatan tadi klik aja ini tombol get kodenya. Atau teman-teman bisa download sih. Cuman kalau mau cepetnya ya dari sini aja. Teman-teman bisa ambil dari link ini, terus masukin ke file HTML-nya atau bisa dari sini langsung diimport, copy copy import URL-nya, terus langsung masukin di sorry, di sini teman-teman langsung taruh aja paling atas biasanya biar kita tahu kita udah impor apa. Ini dikasih titik dua, titik koma belakangnya. Terus untuk pakai fontnya itu kita
Sebenarnya bisa taruh di per ini ya komponennya. Cuman karena ini untuk pakai di satu halaman ya, langsung aja teman-teman tulis di body font family Poppins sensor revision. Ini bakalan pakai font yang udah kita import tadi melalui URL-nya. Nah, sekarang kita bakalan atur tampilan si komponen nav. Kita taruh position absolute. Widthnya 100%. Top 0. Untuk sekarang ini dulu, biar kita demo dulu ya. Kita ini taruh buat size gambarnya tadi. Oh, sorry. Ini nggak usah sih. Um, oh, sorry. Filenya ketutup. Kita buka lagi dulu aja. Oke, ini logonya jadi besar lagi. Cuman untuk logo yang putih udah hilang karena kita pakai logo yang putih itu untuk yang kecil. Jadi di sini kita bakalan taruh yang namanya media query nanti. Itu tuh untuk mengatur tampilannya per setiap size ininya, em, size halamannya. Jadi kalau kita atur seperti ini, saya scroll dulu sebentar. Nah, di sini ada 768 berarti em, tampilan yang akan dipakai itu yang ada di sini nih kalau size-nya 768. Kita langsung bikin aja. Oh ya, sorry Mas Edo, kita sampai jam 3 kan ya, tetap ngikutin jadwal. Yes, yes. Ya. Em, ini kan kelas pertama ya, Mas Edo. Kita nggak expect nih waktunya kayak gini. Kayaknya mungkin sekedar ini biar cepet, saya bahkan banyak copy paste ya. Untuk teman-teman, sorry ya. Ini mengingat waktu ini kita juga masih banyak yang belum dibahas. Saya copy saya, sorry. Kita udah waktunya ini. Ini udah bisa.
Oh sorry, ini udah di save ya. Bentar ini aku nggak mau ya, sorry teman-teman. Oh ya, kalau misalkan ini kita udah ngatur tampilannya nih di filenya, tapi ketika teman-teman buka di sini, tampilannya itu nggak ada, teman-teman bisa klik aja, itu nanti bakalan kebuka komponennya. Dia ngasih tahu yang udah kita ketikin apa aja. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu mau tahu nih ada kesalahan di mana, bisa langsung dari browsernya aja. Sorry, maaf udah, ini udah. Oh ya, sorry, di sini kelasnya belum, kelasnya salah. Harusnya ini dua, double. Nah, ini udah jadi sesuai yang udah kita bikin nih. Untuk logonya udah, terus kita lanjut ke ininya dulu. Untuk yang si kontainernya ini. Sorry, teman-teman. Ini di sini udah ada kita buat um, beberapa ini komponen buat tampilan si. Bentar. Nah, bagian ini nih. Ini kita bikin per um, blok mungkin ya nyebutnya per blok. Jadi kita butuh tadi buat div-nya itu lumayan banyak. Terus di dalam sini ada komponen H1. H1 ini sebuah teks. Kalau misalkan teman-teman familiar sama Word ya, ngetik-ngetik kan, ini semacam heading sih sebenarnya. Jadi eh, tulisannya kita pakai H1 dulu. Dan H2 juga sama, untuk itu tuh semacam heading 2. Itu seterusnya sampai ke H6 dan mirip dengan yang ada di Word. Nah, untuk yang teks ini tuh kita bakal pakai komponen PP, itu semacam penulisan teks di HTML tapi untuk penulisan paragraf. Jadi teman-teman bisa buat P aja. Ini sorry ya, aku agak lama ngetiknya, jadi kita mungkin kebanyakan copy paste aja. Kita coba refresh dulu. Sorry. Kalau di sini kita lihat ini kenapa ada di sini, itu karena tadi kita masukin yang namanya posisinya itu namanya absolute. Jadi si logo Widya ini dia kan ada di dalam si anaknya header ini. Jadi dia posisinya bakalan di atas terus, tergantung di si um, headernya ini di mana. Dan untuk yang si kontainernya ini kita belum atur tampilannya, jadi nanti kita perlu atur dulu di sini, di style ini.
Pertama kita mulai dari dulu, tadi ada yang namanya header container. Sorry, header container. Kita bakalan pakai namanya display grid. Grid itu nanti bakalan ngebagi si anaknya kontainer ini. Kontainer ini berdasarkan kotak-kotak itu seperti ini. Em, Contohnya kalau gridnya 2x2 itu berarti bakalan ada komponennya 1, 2, 3, 4. Jadi bakalan dibagi per kotak gitu. Kemudian ada kelas kita header image. Ini kita langsung copy aja, mengingat durasi juga ya. Mungkin bakalan bahas satu-satu juga ini. Ini ada yang di sini namanya position relatif. Ini tuh bakal taruh posisi si komponennya itu relatif ke si ininya, komponen utamanya itu ada di mana. Kalau misalkan tadi absolute itu dia bakal ada di situ terus, kalau relatif ini dia bakalan menggeser posisinya sesuai dengan ininya, komponen sebelumnya apa, sesudahnya apa gitu. Nah, di sini untuk min height ini kita bakal ngasih tahu tinggi minimalnya. Di sini itu kita taruh 75 pH. pH ini adalah vertical height, jadi ukurannya itu dari atas ke bawah bakalan ngambil 75%-nya dari atas ke bawah. Nah, untuk yang 500 ini berarti dia bakalan ngambil sebanyak 500 pixel selebarnya gitu. Nah, kemudian background position ini posisi kita mau taruh image nih di belakangnya, mau taruh backgroundnya. Dia bakalan ditaruh di center, di tengah-tengahnya nanti. Kemudian maksudnya background no repeat ini ketika dia itu nggak penuh nih di semisalkan satu kotak gini ya, image-nya itu cuma sampai 80%-nya aja. Dia bakal mengulang sampai semuanya itu ketutupan. Jadi biar itu nggak kejadian, kita taruh background repeat ini no repeat. Untuk yang size-nya ini cover berarti dia bakal si background-nya itu ke dalam sebuah komponen itu bakalan nge apa namanya, mengcover atau mengambil lebar atau tingginya se untuk secuk sorry oh ya sorry, sebanyak tingginya itu berapa dan lebarnya berapa sampai dia penuhin semua komponennya itu. Kemudian untuk border ini hanya semacam tampilan aja, nanti di pinggir sebelah kiri ini border bottom left itu kita bakal taruh semacam lengkungan gitu di ujungnya. Jadi nanti tampilannya gak semua gambarnya ditampilin, tapi ada sedikit styling melengkung gitu. Itu untuk image-nya, dan di sini ada image after. Image after ini sebenarnya agak sama dengan image itu, untuk dipakai di kelas namanya header image. Cuman dia bakalan sorry, image after ini tampilan satunya ketika image-nya itu udah di load gitu. Sorry. Dan di sini ada position dan kontennya. Position absolute tadi udah dijelasin. Sekarang ada yang namanya top dan left. Jadi top sama left ini
image-nya itu bakalan kalau kita isikan top berarti dia posisinya di atas ya. Dia bakalan ambil em, sejarak 0 pixel dari atas sama dengan yang left juga 0 pixel dari sebelah kiri. Kemudian ada background color, ini primary color, sorry kita belum taruh di sini, nanti bakalan error. Kita taruh. Ya, ini bakalan ngambil primary colornya yang warna backgroundnya nanti hitam. Z-index ini semacam dia itu posisinya dari secara XYZ itu akan ada di atasnya komponen sebelumnya begitu. Animasi ini untuk animasi um, komponennya si image ini nanti kita bakal buat animasinya itu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Dan karena ini udah ada animasinya, kita butuh yang namanya keyframe ini. Kita bakal masukin setelah ini. Sorry. Nah, image reveal ini image yang kita pakai nanti setelah ada komponen yang lewat begitu. Ini namanya image header.jpg, kita masukin aja sesuai dengan ini. Terus ini left ini di unset karena um, nanti ini untuk transisi sih, mungkin sekarang belum kelihatan. Nah, ini kita masukin keyframe-nya. Sementara kita save dulu aja ya. Nanti bakalan ada nih gambar yang header tadi setelah ini digeser gitu. Cuman itu nanti kita perlu tambahin sebuah logic di file lainnya. Sorry ya teman-teman, izin minum dulu. Sorry Mas Edo, ini kita udah mau jam 3 tapi kayak materi masih banyak. Kita extend sedikit nggak apa-apa ya. Aman, aman, aman. Sama ini juga nggak expect juga bakalan lama ngejelasin. Mungkin aku bakalan banyak copy saja deh ini, beneran. Sorry ya teman-teman, mungkin agak kebanyakan copy, nggak bisa kita demoin langsung dari awal. Nah, ini untuk styling si kontennya itu si bagian ini affordable learning dan paragrafnya ini. Kita langsung masukin ini aja text align nih. Ada text align center berarti nanti si teksnya itu penempatannya itu ada di tengah-tengahnya komponen. Padding ini udah dijelasin juga tadi penjarakan. Nah, ini ada satuannya di sini. Jadi di styling CSS itu ada pixel, rem, dan persenan. Di sini pakainya rem dulu. Ini ada style juga untuk tulisannya. Udah semua kita set dulu aja. Nah, posisinya udah berubah ada di tengah ini. Untuk sekarang komponen yang itu udah jadi. Nah, kita perlu tambahin sebuah button nih atau tombol untuk sebagai ini aja reference ke halaman lain. Nah, di sini kita pakai lagi tag-nya A. Ini kita isi tujuannya. Di sini kita ambil contoh Instagramnya Widya Academy aja. Dan kita bakalan kasih dia kelas namanya button. Nah, di sini ada beda nih dengan yang tadi. Di sini href doang dan di sini ada targetnya. Jadi target itu di sini blank maksudnya ketika tombolnya diklik, dia itu buka halamannya nggak di halaman itu tapi di halaman baru. Ini mungkin kita save dulu, kita coba contoh.
Nah, di sini ada explore, ketika diklik dia bakalan buka tapi di halaman baru, bukan di halaman yang sama. Kita balik lagi. Sekarang kita bakal ngatur si stylingnya si button tadi. Di sini agak sama juga, eh, pakai padding yang tadi rem, dan font size-nya juga kita bisa atur nih tulisan di dalam tombolnya itu seberapa besar. Dan di sini kita em, untuk tombolnya kita bakal buat warnanya putih, sorry, teksnya putih dan backgroundnya itu berwarna hitam, yaitu primary color kita. Nah, di sini ada lagi nih transition 0,3 detik, sama seperti yang transisi sebelumnya, itu kita pakai 0,3 detik, nanti dia bakalan buka di halaman baru. Kalau cursor pointer ini ketika mouse kita ada di atas si tombolnya, dia bentuk mouse-nya itu bakalan berubah ke pointer itu seperti tangan, ada jarinya tunjuk. Dan di sini ada button, btn.hover. Nah, di sini ada hover ini tuh ngasih tahu ke komponennya tampilannya itu ketika mouse-nya ada di atas nih, itu bakalan berubah tampilannya. Kalau yang ini kita kasih warna agak gelap abu-abu gitu, dan colornya si teks itu bakalan berubah jadi hitam. Sorry, ini belum bisa. Oh, sorry. Di sini belum ada white ya untuk colornya sendiri. Ini kita pakai white aja. Nah, ini udah berubah tampilan tombolnya tadi. Dan ketika kita taruh nih kursor mouse-nya itu bakalan berubah tampilannya sesuai dengan yang ada di dalam hover tadi. Untuk buttonnya sudah, kita bakalan lanjut ke ini. Di dalam main JS ini kita perlu taruh nih sebuah logic atau sebuah codingan untuk merubah si layar hitam ini jadi gambar headernya. Itu um, ini mungkin agak agak ribet kalau dijelasin sekarang karena ini udah masuk ke pemrograman. Jadi ini teman-teman cukup ikuti aja dulu. Intinya di sini tuh kita bakal um, menggantikan komponen hitam tadi menjadi gambar. Ketika ini di save, teman-teman perlu masukin dulu di sini di dalam, sorry, di dalam, oh, sorry, ini di header, harusnya di dalam body. Di dalam body ini ada yang namanya script. Jadi script ini tuh bakal um, ini sih ngehubungin yang si filenya ini, dia bakal ngehubungin ke file HTML-nya. Kalau tadi yang style ini kita taruhnya di dalam ini, di dalam atas ini link. Kalau yang untuk logic dan codingan pemrograman lainnya itu di main JS sini. Jadi kita tinggal taruh src nama filenya. Nah, ini udah ada nih gambarnya. Cuman kita perlu atur tampilannya lagi.
Nah, karena ini tampilannya itu ada di dalam layar yang lebarnya di atas 600 pixel, kita perlu buat di dalam sini nih. Kita perlu, kita cukup kupas dulu. Aku jelasin satu-satu. Nah, ini display grid udah dijelasin tadi. Template kolom ini em, gini sih sebenarnya. Jadi di grid itu kolomnya itu nanti bakalan ada perhitungan areanya gitu. Untuk minimalnya area area atas ke bawahnya itu ukurannya berapa. Nanti ini ada kalkulasi juga. Dan ini untuk header image-nya min height sama seperti yang tadi udah dijelaskan. Size 75 pH ini atas ke bawah dan lebarnya 650 pixel. Terus ada konten, ada align. Nah, text align ini maksudnya di sini sekarang posisi teksnya itu ada di bawah atau di tengah-tengah nih. Tapi ketika kita pakai ini, text align left ini dia bakal ada di sebelah kiri. Grid kolom 2/3 itu nanti ngambil areanya. 1, 2, 3 ini ngambil areanya yang mana gitu. Nah, ini udah jadi tampilannya bakalan pindah ke sini. Sorry untuk yang logo. Oh, ini ada lupa styling untuk nav-nya. Oke, mungkin ini kelewatan ya tadi teman-teman. Harusnya ini tadi aku jelasin dulu. Di sini ada left dia 50%, jadi si komponen logo ini dia akan ngambil 50% dari layarnya itu posisinya. Jadi sebelah kiri 50% dulu, baru dia posisinya nanti di tengah. Terus di sini ada yang namanya um, ada yang namanya transit min 50%. Jadi setelah dia geser ke kanan 50% tuh dia bakalan ngegeser lagi ke kiri karena di sini 50%. Tapi menggeserkan ke sebelah kirinya itu bukan full 50% dari lebar layar, tapi dari si 50% tadi itu udah bergeser ke kanan. Jadi dia posisinya bakalan ke tengah sini nanti. Ini kita bisa set dulu. Nav logo. Troubleshooting dulu sebentar. Sorry ya. Mungkin ini kita skip dulu aja. Durasinya juga udah mau jam 3. Untuk yang ini kita udah berhasil bikin transisinya, gambarnya jadi bergeser ke kanan. Sekarang kita bakal buat komponen yang di bawahnya ini. Kita bakalan buat yang namanya div di bawah header. Sorry, durasinya udah gitu. Kita kopas aja. Di sini ada yang kelasnya banner, dan untuk komponen di dalam bannernya tersebut kita bakal kasih namanya card. Card itu di sini per satu bagian ini, dan ada yang namanya banner konten. Konten itu per yang ada di dalamnya sini tulisannya.
Kita save lagi dan udah ada tulisannya. Ini kita sekarang perlu ngatur tampilannya. Mas Edo, ini saya minta maaf banget ya, banyak kopas durasi kita. Nah, oke, mungkin di sini em, yang aku perlu jelasin, em, kayaknya nggak perlu ada yang aku jelasin deh. Oke, booknya masih lama ya. Ini udah ada, tapi ini kita baru ada yang tampilannya untuk yang layar kecil, dan kita perlu ngatur tampilan lagi untuk yang layar lebar. Itu ada di sini. Display grid seperti yang udah dijelaskan sebelumnya itu bagi per kotak, dan ini kita bakalan bikin template per kolomnya. Nah, di sini kita bakal lakuin kalkulasi sedikit. Jadi nanti dia di bagian ini bannernya tersebut ini bakalan bagi per sesuai yang kita udah kalkulasiin. Di sini kita bakal bagi per satu kotaknya itu 4. Di sini ada kita pakai var max width, itu berarti tadi yang udah kita buat di ini nih, ada di root. Jadi kita bisa pakai lagi, nggak usah ngetik ulang. Dan kita bagi 4 karena kita mau ada 4 komponen nantinya. Ini bisa di copy saja biar kita cepat. Nah, untuk pembagian areanya udah.
Bagian areanya sudah kita bagi, tapi dia belum bisa. Oke, ini agak aneh. Sebentar dulu, saya cek lagi. Ini ada yang salah. Kalkulasi ini. Ini udah ada. Bentar. Oke, ini udah ada tadi. Oke, mungkin tadi belum sama karena ini sih. Di bawahnya ini kita belum buat ininya. Jadi di sini ada kita udah buat nih banner dan si tampilan si banner card yang ada di atas ini. Cuman untuk biar ukurannya lebih presisi lagi, jadi setiap card itu kita bakal ada kalkulasi lagi di kolomnya. Dan ini teman-teman nggak perlu capek bikin satu-satu per cardnya seperti yang udah ada di sini. Nah ini. Jadi di sini kita udah membuat banner card, tapi kita sudah deklarasikan di sini end child ini berarti dia si banner card keberapa. Jadi di sini uh, udah ada lebarnya per per cardnya dan teman-teman nggak usah kalkulasiin lagi sebanyak 4 kali gitu karena di sini udah ada template-nya di atas. Ini udah jadi sekarang kita coba tes dulu di layar kecilnya. Um, Mungkin ini dulu sih yang mau aku sampein. Kita masih ada sesi tanya jawab setengah jam, mungkin um, sisa sesinya buat tanya jawab aja Mas Edo. Mungkin karena tadi kita agak menunda ya, jadi ininya saya nggak bisa full demo. Iya, iya, nggak masalah. Em, Teman-teman ntar apa namanya code-nya HTML itu bakal dikasih juga, akan ada Iya, aksesnya biar teman-teman bisa dapat, terus nanti teman-teman bisa coba sendiri di
pixel code-nya masing-masing kayak gitu. Sementara ini masih, saya udah ada drive-nya. Eh, saya masih share screen ya. Ya, saya udah buat step by step-nya buat teman-teman nanti sih. Cuman Hmm. ini saya belum share aja per emailnya. Selain itu, ntar rekaman dari sesi ini juga bakal dimasukin di YouTube. Teman-teman bisa akses aja. Ntar. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Sorry ya agak ini karena kita agak ngaret tadi. Jadi aku banyakin kopis dulu. Mengingat ada waktu buat teman-teman mungkin ada pertanyaan. Iya, kalau ada pertanyaan boleh ya. Kita sekalian ngobrol juga di sini. Iya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat ini kan masih di device teman-teman sendiri nih. Mungkin nanti kalau untuk mengupload ke hostingannya kita bakalan ada kelas lagi ya Mas Edo ya. Mungkin disambung gitu. Karena ini cuma sebagai mini course, sesi singkat. Iya. Eh, oh ya, tadi udah ada saya jelaskan ini ada pertanyaan dari Mas Firhan Bagus ya. Untuk responsif nih per tiap halaman itu kita aku lebarin dulu nih. Itu kita taruh di styling di sini di media namanya. Jadi dalam media ini kita perlu kasih tahu dulu tiap dia lebarnya berapa, baru nanti kita atur lagi tampilannya bagaimana. Kalau di sini kan contohnya di atas 7600 pixel ya. Jadi nanti setiap yang dari layarnya ini aku contohin mungkin ini udah responsif. Ketika dia ini dari lebarnya di atas 768 pixel dia bakalan berubah sesuai yang di dalam sini. Dan kalau kita nggak taruh di dalam sini itu dia bakalan ngambil styling yang ada di luarnya. Jadi jadi secara umum dia tuh yang ada di luar ini, yang nggak ada di dalam media begitu kita sebutnya, itu tuh aturan styling yang dipakai dari semua lebar gitu. Jadi mau dia lebarnya berapapun, dia bakal ngambil yang di luar. Dan kalau kita udah mau contohnya device iPhone ya, kita bisa di sini sih. Teman-teman bisa lihat di sini device iPhone itu lebarnya dari 667. Sorry, panjangnya dari 375. Jadi kalaupun teman-teman mau ngatur nih tampilannya yang yang eh, dasarnya mungkin bisa teman-teman taruh buat iPhone, kemudian untuk yang tampilan laptopnya itu selebihnya dari 375 atau sebaliknya bisa juga sebenarnya dimainkan logiknya di sini. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Mas Firhan udah terjawab belum? Atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi? Ini kita bisa ini nggak? Oke, thank you. Mungkin Mas Firhan mungkin agak nanya ini, ada nanya ini ya. Kalau biar gampangnya per device-nya itu bagaimana? Cuman untuk ini ya, untuk pengaturan tampilannya antara iPhone, tab atau sorry, smartphone, tab ataupun komputer atau laptop itu memang kita harus atur sendiri sih per tiap lebar layarnya ini, per lebar layarnya. Jadi kita memang harus kerja lebih ekstra buat tampilan yang responsif di device yang berbeda. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari yang lain?
Ya, kita ada berapa peserta ini? Oke, oke. Ya, sama-sama Mas Firhan. Oh ya, ini mungkin teman-teman isi dulu Google Docs-nya kalau belum sempat buat sertifikat kita nanti. Gimana Mas Edo? Um, Oke. Oh, mungkin aku upload ininya dulu ke drive file-filenya biar Mhm. Biar bisa diakses. ya. Sementara ini teman-teman yang di sini bisa buka dulu kalau mau lihat filenya di sini. Nanti yang untuk modulnya, modul Word-nya, ntar aku bakal satu-satu sih ke emailnya, di share-nya. Kalau yang ini teman-teman bisa buka dulu dari link. Kit, itu linknya boleh Ya, dibikin. udah aku taruh. Tadi baru masih. Iya Mas Firhan, bisa dibuka ulang lagi. Udah aku kasih akses. Mas Edo gimana? Oke, kalau misalnya em, tidak ada pertanyaan lagi, kita boleh sudahin aja. Kalau misalnya ada tambahan pertanyaan, teman-teman bisa tanya di grup Telegram. Karena ada Atau Mas PC Bayu PC juga. aku langsung juga bisa. Ya, Kalau boleh. di grup kadang notifku kurang masuk sih. Mhm. Oke, kalau gitu. Em, Kalau teman-teman berkenan, boleh dibuka lagi kamera, kita foto bentar, habis itu kita sudahin uh, sesi hari ini. Kalau enggak, ya sudah. Um, Oke, boleh dibuka. Oke, saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Teman-teman ingat untuk diisi formnya untuk dapat sertifikasinya ya. Habis itu um, saya bakal bikin post di LinkedIn, teman-teman boleh like juga ntar. Sip, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada yang salah, ada yang kurang. Yap, namanya juga trial pertama ya. Dan terima kasih udah ngikut ya di sesi hari ini. Terima kasih. Oke, thank you Mas Edo, Mas Bangkit. Ya, thank you semua. Thank you semua.